Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita berkumpul dan beribadah yang terakhir pada tahun 2021 ini. Sesaat lagi kita akan melewati tahun 2021 dan segera memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Pada saat akhir tahun ini, kita perlu mengenang kembali perjalanan hidup kita yang telah kita lalui, sambil kita menerima kekuatan untuk melanjutkan perjalanan kita ke depan. Apakah yang harus kita suarakan kepada Tuhan yang Maha Kasih? Ya Tuhan kami, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Banyak hal yang telah kita lalui dalam 1 tahun ini. Terkadang kita sesat ketika berbagai kesulitan menerpa kehidupan kita. Tetapi kita harus selalu yakin dan percaya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha baik. Dia akan selalu membuat rancangan yang indah bagi kita, rancangan damai sejahtera. Itulah rancangan Allah bagi kita. Rancangan itu jugalah yang harus kita pegang teguh agar kita bersukacita untuk melewati tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Marilah bersama-sama bernyanyi bagi Tuhan, kami puji dengan riang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat,
duduk kembali. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan bagi kita pada ibadah akhir tahun ini, tertulis dalam Galatia 6 ayat 9. Demikian bunyinya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami, dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel dalam ibadah akhir tahun ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 13 sampai ayat 16. Marilah kita membacanya dengan responsoria. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Refleksi akhir tahun. Malam hari ini adalah malam yang terakhir pada tahun 2021. Sebentar lagi kita akan melewati tahun ini dan kita segera memasuki tahun yang baru 2022. Berbagai macam hal yang telah kita lalui, bagaikan roda yang berputar, kadang kesulitan, mara bahaya dan rintangan datang, namun sukacita juga diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan mengizinkan kita bekerja, menuai hasil dari pekerjaan kita. Kita boleh memberangkatkan anak-anak kita menimba ilmu.
juga banyak hal lain yang membuat kita bergembira. Mengingat semuanya itu, saat ini hendaklah kita bersukacita, karena Tuhan mengizinkan kita berjalan sampai pada akhir tahun 2021. Ya Tuhan kami, telah Engkau sertai berjalan dalam 1 tahun ini. Kami melihat betapa besarnya kasih-Mu yang Engkau sediakan bagi kami. Ajarlah kami semakin dekat dengan-Mu dan memuji nama-Mu dalam segala kehidupan kami. Hingga saat ini kita masih dalam suasana ketakutan dan waspada karena COVID-19 belum pasti telah berakhir. Pada akhir-akhir ini, jumlah yang terinfeksi COVID-19 memang sudah menurun. Anak-anak didik telah diperbolehkan bertatap muka di sekolah, walaupun masih dibatasi waktu. Kita telah boleh kembali bekerja, perekonomian negara kita semakin membaik. Kita telah beribadah di dalam gereja, walaupun harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita juga telah menyaksikan bahwa pemerintah kita telah berupaya sebaik mungkin agar segenap warga masyarakat Indonesia dapat mengikuti vaksinasi. Karena itu, haruslah kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Tuhan kita. Rancangan damai yang dari Tuhan telah kita rasakan dan akan diberikannya kepada kita selamanya. Marilah semakin taat dan berdoa selalu kepada Tuhan, kiranya mara bahaya segera berlalu. Saudara kita yang terinfeksi virus corona segera pulih kembali, sehingga bersama-sama kita kembali kepada kehidupan yang lebih baik, secara khusus untuk memasuki tahun yang baru 2022 yang akan datang. Ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang, kasihanilah kami, pulihkanlah kami kepada kehidupan yang lebih baik. Lenyapkanlah virus corona dari muka bumi ini. Kami percaya rancangan damai sejahtera ada padamu, dan rancangan damai sejahtera akan turun kepada kami, umat ciptaan-Mu. Saudara-saudara seiman, janji Tuhan kekal hingga selama-lamanya. Di dalam janjinya ada rancangan damai sejahtera yang hendak diberikannya kepada kita. Itulah yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Dengan demikian, marilah selalu berharap pada janjinya. Peganglah erat janji Tuhan, agar kita dikuatkan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus, marilah kita mendengarkan pengumuman informasi di ibadah akhir tahun pada hari ini, Sabtu 31 Desember 2021. Yang pertama, ibadah akhir tahun. Pada hari ini, Jumat 31 Desember 2021, adalah hari terakhir di tahun 2021. Gereja kita mengadakan ibadah sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Ibadah dilaksanakan dalam 3 shift, yaitu pada pukul 15 WIB, pukul 17 WIB, dan pukul 19 WIB. Dan pada ibadah ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar yang akan kita sampaikan untuk dana pensiun HKBP. Dan ibadah ini kita juga akan mendengarkan ucapan syukur kepada Tuhan dari salah seorang perwakilan seluruh jemaat. Yang kedua, ibadah Tahun Baru Keluarga. Nanti malam, tepatnya pukul 00 WIB, marilah kita mengadakan ibadah Tahun Baru Keluarga di rumah masing-masing. Gereja telah menyediakan tata ibadah beserta renungan yang sudah dibagikan oleh Sintua Week masing-masing. Bila masih ada yang membutuhkan, dapat mengambilnya ke konsistori gereja seusai ibadah ini. Dan bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan keluarga, dapat menyampaikannya melalui Sintua Week masing-masing, ataupun ke kantor gereja, ataupun ditransfer via rekening gereja. Yang ketiga, ibadah awal tahun baru di gereja. Besok Sabtu 1 Januari 2022 merupakan awal tahun bagi kita. Maka gereja kita mengadakan ibadah dengan 1 shift pada pukul 10 WIB. Dalam ibadah itu kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kategorial pemuda HKBP. Yang keempat, jadwal yang mengikuti ibadah minggu. Mengenai jadwal ibadah minggu tanggal 2 Januari 2022, itu dapat kita terima melalui Sintua Week masing-masing. Demikianlah pengumuman ini kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada saat ini juga, marilah kita mendengarkan berih, yaitu berita pelayanan HKBP Batam, Resort Batam tahun 2021 yang disusun oleh pimpinan jemaat kita, Amang Pendeta Belman Hutahayan MDiv,
dan izinkan kami untuk membacanya dalam garis besarnya saja. Selengkapnya nanti boleh kita ambil atau mungkin sudah ada pada kita masing-masing. Saya hanya membacakan garis besarnya saja. 1 Romawi pelayanan. 1 pelayanan tahun 2021. Dari Januari hingga minggu kedua di bulan Juli 2021, ibadah minggu masih diadakan di dalam gereja seperti biasa. Namun seiring dengan pengumuman pemerintah pusat dan daerah mengenai PPKM level 4, maka semua peribadahan dipindahkan dari gereja ke rumah masing-masing jemaat. Oleh karena itu, pendeta resort dan parhalado sepakat untuk membuat acara peribadahan melalui live streaming dari Minggu tanggal 18 dan tanggal 25 Juli dan juga pada tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15 Agustus 2021. Bahkan diperluas lagi menjadi ibadah live streaming seresort Batam, dan yang memimpin ibadah live streaming tersebut adalah para pendeta dan para full-timer seresort Batam. Mulai tanggal 3 Oktober 2021, setiap hari Selasa pukul 9.30 WIB, ibadah lansia dibuka, bertempat di Gedung Serbaguna. Demikian juga dengan ibadah persekutuan seksi paropuan telah dimulai di bulan Oktober 2021. Begitu juga PA Ina Deborah, Ina PHD, dan Ina Lubuk Baja. Dan juga pertangyangan Ama Sahata dan Ama PHD. Juga seksi Ama telah memulai ibadah mereka setiap hari Jumat malam, dimulai dari bulan Oktober 2021. Yang kedua, sakramen. 1. Sakramen baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 5 April 2021, gereja mengadakan baptisan kudus sebanyak 19 orang. Dan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, gereja mengadakan baptisan kudus sebanyak 54 orang. Yang kedua, perjamuan kudus. Yang pertama dilakukan pada hari peringatan kematian Tuhan Yesus tanggal 2 April 2021. Gereja kita mengadakan perjamuan kudus yang diikuti kurang lebih 1.200 orang. Berikut pada pelepasan CD tanggal 13 Mei 2021 yang diikuti sebanyak 350 orang. Dan yang berikut Natal pertama tanggal 20 Desember 2021 diikuti sebanyak 1.600 orang. 3. Lepas CD. Pada hari kenaikan Tuhan Yesus tanggal 13 Mei 2021 diadakan lepas CD sebanyak 90 orang. Di antaranya laki-laki sebanyak 48 orang dan perempuan sebanyak 42 orang. Dan diadakan perjamuan kudus kepada yang lepas CD beserta orang tua. Yang keempat, hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada hari Selasa 17 Agustus 2021, secara khusus Gereja HKBP Batam mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun di halaman pekarangan gereja
yang diikuti Ruas Ama dan Ina, serta Naposo dan juga Parhalado, dan mengikuti detik-detik proklamasi tersebut. Yang kelima, pembangunan. Mulai bulan Maret 2021, dimulai perbaikan menara gereja yang bocor dengan harga Rp125.989.000. Yang kedua, gereja memberikan kepada pemborong untuk mengerjakan paving block di halaman gereja dengan harga Rp173.840.000. Yang berikut, pengecatan tembok pagar pembatas serta pengaspalan jalan belakang gereja hingga depan gedung serbaguna telah selesai dikerjakan. Ini adalah sumbangan dari 3 keluarga jemaat HKBP Batam. Yang berikut, gereja kita menerima hibah dari Pemprov Kepri 2 lokal bangunan bertingkat untuk dipergunakan anak-anak sekolah SD Valentin dan sudah difungsikan saat ini. Yang keenam, Pesta Gotilon. Pada bulan Februari 2021, ketika menabur boni, pada saat itulah didistribusikan celengan ke semua jemaat per keluarga dengan harapan agar semua mengisi dan menyerahkan pada waktu Pesta Gotilon. Pada tanggal 19 September 2021, sesuai kesepakatan Parhalado, disitulah diadakan pesta puncak Pesta Gotilon di HKBP Batam di semua ibadah minggu. Sungguh besar kasih Tuhan melihat gerejanya, sehingga pelayanan secara holistik ataupun menyeluruh berjalan sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan oleh rapat huria. Dana yang terkumpul pada saat Pesta Gotilon sebanyak Rp301 juta. Yang ketujuh, panitia jubileum 50 tahun HKBP Batam. Pada bulan Juli 2021 telah dilantik panitia jubileum 50 tahun HKBP Batam untuk bekerja lebih 1 tahun untuk mempersiapkan pesta puncak pada tanggal 10 sampai 11 Desember 2022. Panitia ini diketuai oleh Bapak Dr. Sahat Sianturi, SHM Hum, dilengkapi dengan wakil ketua, sekretaris umum, dan komisi-komisi. Panitia sepakat untuk membangun gedung bertingkat untuk klinik dan ruang sekolah TK. Pendeta Resort telah memohon Opui Eporus untuk memimpin acara puncak serta meresmikan gedung sekolah SD Valentin dan gedung klinik serta sekolah TK HKBP Batam. Yang kedelapan, statistik HKBP Batam Resort Batam. Jumlah Parhalado, pendeta 2 orang, guru huria 1 orang, Bibel Pro 1 orang, diakones 1 orang, sintua 44 orang, dan calon sintua 9 orang. Jumlah keseluruhan 57 orang. Adapun calon sintua, kurang lebih 2 tahun mereka telah terpilih menjadi calon sintua di gereja HKBP Batam. Mereka adalah 1. Calon sintua Loli Franz Pintu Batu. 2. Calon sintua Dosma Simajuntak.
3. Calon Sintua Orien Pantas Lubis SH. 4. Calon Sintua Budi Marganda Simajuntak. Yang kelima, calon Sintua Jackson Tampubolon. Yang keenam, calon Sintua Hapsan Hutagalung. Yang ketujuh, calon Sintua Lambok Tambunan. Kedelapan, calon Sintua Odor Perak Simajuntak. Dan yang kesembilan, calon Sintua Friston Irwansah Simajuntak. Dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 7, mereka akan menerima tahbisan pada bulan Juni 2022. Sedangkan nomor urut 8 sampai dengan 9 masih melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Statistik Jemaat HKBP Batam, Resort Batam, yang terdiri dari 883 kakak. Yang pertama, kaum bapak berjumlah 818 jiwa, ibu 869 jiwa, pemuda laki-laki 374 jiwa, pemuda perempuan 244 jiwa, remaja laki-laki 273 jiwa, remaja perempuan 198 jiwa, sekolah minggu laki-laki 421 jiwa, sekolah minggu perempuan 317 jiwa, jumlah keseluruhan 3.513 jiwa. Yang kesembilan, peresmian resort penuh. Pada Minggu tanggal 7 November 2021 telah diresmikan oleh Preses Distrik 20 Kepulauan Riau, HKBP Persiapan Batam Center menjadi resort Nagok, serta pelantikan Pendeta Marudut Simajuntak STH MM menjadi pendeta resort HKBP Batam Center. Kiranya Tuhan Yesus memampukan para pelayan untuk melayani resort tersebut. Yang ke-10, program tahun 2022. Yang pertama, melihat pandemi ini sudah mulai mereda, maka pada bulan Februari 2022 akan kita mulai kebaktian rumah di masing-masing week. Yang kedua, dalam ibadah minggu mulai bulan Februari 2022 kita sudah memperbolehkan setiap punguan memperdengarkan kor yang diatur oleh majelis. Yang ketiga, pada bulan Oktober 2022, kita mengadakan pesta gotilon di masing-masing gereja seresort Batam. Keempat, tim SOP masing-masing gereja harus sudah ada pada tahun 2022. Yang kelima, pesta puncak jubileum 50 tahun HKBP Batam, tanggal 10 sampai tanggal 11 Desember 2022. Yang keenam, tahun 2022, pimpinan HKBP menetapkan menjadi tahun kesehatian. 11, sekilas pengertian mengenai tahun kesehatian. Di dalam sebuah pelayanan, kita bersekutu bersama dengan orang lain. Dan di dalam persekutuan, kita belajar untuk saling melayani. Namun keduanya sering tidak dapat berjalan beriringan. Mengapa? Salah satunya karena tidak ada kesehatian. Kesatuan hati, istilah mudahnya. Hidup melayani dan bersekutu, namun tidak bersehati,
membuat pelayanan dan persekutuan tidak berkembang. Nah, bagaimana caranya supaya ada kesehatan di dalam kedua hal ini? Yang pertama dalam Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 11, rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkan kasih. Untuk selanjutnya kita menunggu penjelasan dari pimpinan HKBP Kantor Pusat Pearaja Tarutung. Yang ke-12, pensiun. Tanggal 3 Juli 2022, kami sebagai pendeta HKBP Resort Batam akan mengakhiri pelayanan karena sudah berumur 65 tahun. Karena sudah diatur dalam aturan dan peraturan HKBP. Kalaulah diperbolehkan, kami meninggalkan Resort Batam ini pada minggu kedua di bulan September 2022. Hal ini telah disampaikan dalam rapat resort, rapat Parhalado, dan rapat Huria. 13. Keuangan dan inventaris. Mengenai keuangan gereja dapat kita lihat dalam laporan Bendahara Huria serta laporan inventaris dari Majelis Perbendaharaan Jemaat dan Sekretaris Huria. 2 Romawi penutup. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya dapat merasakan begitu besar berkat Tuhan yang kita terima di tiap peribadahan di gereja maupun di rumah kita masing-masing. Menjadi sangat penting untuk mensyukuri berkat Allah, perlindungannya dan belas kasih-Nya. Biarlah semangat kita tidak kendor untuk melayani di gereja. Pasti Tuhan akan menolong kita untuk menerima tahun yang baru. Segera akan kita masuki tahun 2022. Kesehatian itu sangat penting untuk kebersamaan dan membangun persekutuan yang mantap. Terima kasih. Teriring salam. Batam 31 Desember 2021, Pimpinan Jemaat Amang Pendeta Belman Hutahayan, MDiv. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan laporan keuangan gereja kita. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sejenak kita dengarkan laporan keuangan yang diberikan dan sudah diaudit oleh tim audit HKBP Batam, Resort Batam. Laporan Badan Audit nomor 001/12 Remawi /BEA /2021 tanggal 22 Desember 2021. Landasan audit. 1. Aturan dan peraturan HKBP 2016 dung setelah amandemen kedua. Pasal yang 19 mengenai badan audit. Yang kedua, buku pedoman pelaksanaan audit dan kode etik Badan Audit HKBP nomor DOK 05/63/9 Romawi /2016. 3. Surat pengangkatan Badan Audit Huria HKBP Batam Resort Batam nomor 087/1/S/Cap/Romawi 7/2020. Dengan ini, kami dari tim Badan Audit Huria HKBP Batam Resort Batam periode 2020-2024
telah melaksanakan audit keuangan Huria HKBP Batam Lubuk Baja dengan yang mencakup audit laporan penerimaan dan pengeluaran kas HKBP Batam Lubuk Baja periode laporan tanggal 24 November 2020 sampai dengan laporan tanggal 25 November 2021. Adapun penjelasan dari hasil audit keuangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, saldo awal 24 November 2020 kas Huria 576.732.412 rupiah. Pembangunan 150.383.261 rupiah. Pusat 35.149.470 rupiah. Total 760.265.143 rupiah. 2. Penerimaan selama periode Huria 2.716.291.953. Pembangunan 475.384.740 rupiah. Pusat 259.621.656 rupiah. Total penerimaan sebesar 3.451.298.349 rupiah. 3. Pengeluaran selama periode Huria 2.474.528 rupiah. Pembangunan 609.560.000 rupiah 770 rupiah. Pusat 251.088.370 rupiah. Total pengeluaran sebesar 3.270.523.668 rupiah. Saldo akhir per 25 November 2021 Huria 889.149.837 rupiah. Pembangunan 16.207.231 rupiah. Pusat 43.682.756 rupiah. Total 949.824 rupiah. Dengan rincian saldo akhir pemeriksaan, saldo Bank Mandiri 142.990.911 rupiah. Saldo Bank Sumut 697.373 rupiah 777.426 rupiah. Deposito berjangka bunga 4% per bulan 500 juta rupiah. Giro 197.373.426 rupiah. Saldo kas tunai di bendahara 102.675.487 rupiah. Total 943.039.824 rupiah. Demikian laporan Badan Audit Huria HKBP Batam Lubuk Baja untuk masa audit 24 November 2020 sampai 25 November 2021 disampaikan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian laporan ini dapat ditindaklanjuti dan diperbaiki kembali. Karena Tuhan Raja Gereja memberkati kita semua. Badan Audit Tim Huria HKBP periode 2020-2024 HKBP Batam Resort Batam, Bastian Simorangker SE, Situa Sahat Hutauluk SH, Christian RL Marpaung SE, Ditelopi Uluan Huria HKBP Batam Lubuk Baja Resort Batam, Pendeta Belman Hutahayan MD, semuanya ditandatangani. Perlu kami tambahkan,
apabila Bapak Ibu dan saudara-saudara mau dan pengen memiliki laporan dan audit ini, kami bersedia memberikan. Dan bila mana mau diantara Bapak Ibu, boleh menghubungi kami Ketua Parartawan dan juga boleh datang ke kantor gereja HKBP Batam, Resort Batam, Lubuk Baja. Sekiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Marilah kita mendengarkan kata sambutan mewakili jemaat. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Hana Pitupulu. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Yang kami hormati Amang Pendeta Toga Torop, semua pelayan, full-timer dan Parhalado Resort HKBP Batam yang kami hormati. Izinkan kami mewakili ruas HKBP Lubuk Baja Batam dari sektor Wik Bengkong sekitar. Dengan segala kerendahan hati, kami di sini mengucapkan begitu banyaknya pergumulan yang kita hadapi selama tahun 21 ini. Dan puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih memberi kesehatan, umur yang panjang, kita bisa berkumpul di gereja ini dengan sukacita. Begitu banyak juga silih berganti cobaan-cobaan yang kita rasakan sepanjang 2021 yang di ujung tahun ini. Kiranya kita mau menapaki tahun 2022 nanti, Tuhan memberi jalan yang baik bagi kita asalkan kita berserah kepadanya. Untuk Parhalado dan juga majelis seluruh Resort HKBP Batam, kami mewakili ruas HKBP. Pertama sekali memohon maaf apabila dari antara kami ruas ada yang salah ucap atau perbuatan yang kurang berkenan pada seluruh anggota majelis dan juga Parhalado Nagok Tiki. Kami dari ruas memohon maaf dan kiranya di hari-hari yang akan datang HKBP kita ini semakin maju, lebih baik dan lebih baik lagi ke depan. Demikianlah kata sambutan ini kami sampaikan, kiranya Tuhan memberkati. Selamat menyongsong tahun yang baru, tahun 2022 bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Bapak Hana Pitupulu. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari persiapkan hati dan pikiran kita sambil kita bernyanyi dari PKJ 165 ayat 1 dan seterusnya, janji yang manis, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi. Janji yang manis, kau tak terlupakan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang semuanya hadir di sini, di gereja ini, yang berjuang penuh karena suasana sore hari tadi Batam ini diguyur dengan hujan yang amat deras. Kami menyambut kedatangan dan kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah kita saat ini. Dan tidak lupa juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun berada, mungkin ada yang ikut, yang sedang pulang ke Bonapasogit atau sedang jalan-jalan dari ibadah HKBP Batam. Karena ini masih dalam suasana Natal, kami menyambut kita semuanya selamat hari Natal bagi kita sekalian. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sekarang mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29, dimulai dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya, mari kita ikuti seksama dalam hati masing-masing. Demikian bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan, dan kita diajak, dituntun kepada satu tema besar daripada nas yang kita baca barusan, ialah rancangan damai sejahtera. Sekali lagi, rancangan damai sejahtera. Sakap hasonangan nasian debata. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kembali kepada kita yang saat ini masih senantiasa menikmati anugerah Tuhan. Kepada kita disampaikan bahwa 1 tahun akan segera berlalu kembali dari hadapan kita. Bahwa pada tahun 2021 yang sedang kita jalani ini, sungguh tidak terasa sebentar lagi akan kita tinggalkan. Kalau menurut jam yang ada di gereja kita ini, kurang lebih
6 jam lagi kita akan masuk pada suatu tatanan, suatu era, satu tahun yang baru dalam kehidupan kita. Tentu ini satu hal yang perlu kita syukuri, suatu hal yang sangat luar biasa kalau kita masih boleh memijakkan kaki dan melangkahkan seluruh kehidupan ini sampai detik ini. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ini bukanlah hal yang mudah. Saya yakin kita semua bergumul, kita semua berusaha extraordinary bagaimana agar kita sampai pada puncak tahun ini. Terlebih-lebih kalau kita perhadapkan dengan berbagai dinamika yang ada. Kalau kita dipenuhi dengan berkat sukacita, puji Tuhan. Tetapi tidak sedikit juga dari antara kita yang banyak sekali harus hingga meneteskan air mata oleh karena sakit dan beratnya beban kehidupan ini. Mungkin dari antara kita, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, yang mencari nafkah, yang bekerja di pasar, di jodoh, dan di tempat yang lainnya, ada yang mengalami kerugian. Tidak seperti yang diharapkan. Atau barangkali bagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang bekerja di dalam transportasi online, ini juga mengalami suatu keadaan yang amat pahit. Atau barangkali ada juga yang bekerja dalam jasa parkir, dan semuanya yang kita alami ini, tidak sedikit daripada apa yang kita hadapi itu membuat kita terasa amat berat untuk melangkahkan kehidupan ini. Saya melihat dari depan ini ada juga yang sudah menjadi opung, orang tua kita. Saya yakin mereka juga ada sesuatu hal yang dihadapi yang menyesak hingga ke dalam hati ini. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, inilah yang mau kita syukuri. Dan inilah saat ini kita temukan jawabannya. Bahwa sekalipun kita berjumpa dan menghadapi semuanya itu, sekalipun beban berat itu merupakan sesuatu hal yang amat sulit untuk kita pikul, tetapi Allah mengasihi kita. Kehidupan kita ini selalu dialiri dengan blessing, berkat yang daripada Tuhan. Sehingga sekalipun kita hampir tidak berdaya, tetapi dibuatnya kembali berdaya. Tangan Tuhan menghapus derayan air mata itu. Dan jikalau kita jujur, saat kita menghitung berkat Tuhan dalam kehidupan ini, maka kita mengatakan, sungguh masih lebih banyak berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Betul Bapak Ibu Saudaraku? Tohodoi ugodang dupe na mabahen lasrohata di pasahat Tuhani martibakon guguni orang-orang tai. Tohodoi toho tung songot dia petado amangoi tahe borak ne barngulunon hacit. Saat itu kita hampir patah,
hampir tumbang. Tapi Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kita. Kita ditopang. Memang persoalan itu tidak begitu cepat berlalu. Memang pergumulan itu tidak begitu langsung cepat dapat teratasi dengan jawaban dan solusi yang amat tepat. Tetapi kita merasakan Tuhan mengasihiku. Dilihot duhaguguun tuau. Tutu dia mang do inang. Tutu. Alani sotung ganggu rohatta. Pada saat ini ibarat kata kita sedang berada di dalam sebuah puncak bukit. Kita sedang melihat ke bawah. Bahwa di sana kita juga menemukan di mana tempat-tempat yang membuat kita terjatuh dan mungkin hampir give up, hampir menyerah, hampir berputus asa. Di tempat di mana kita sedang menangis, meratap, terbeban berat. Tetapi kini kita telah tiba pada puncak itu. Puncak itu, Bapak Ibu Saudaraku, di sana ada tangan Tuhan yang menghantarkan kita. Kita yang hampir jatuh tadi, tetapi ada tangan Tuhan. Kita diangkat, ditopang. Dan saat ini juga kepada kita sekalian diberikan sebuah semangat agar tetap optimis, yakin. Dalam puncak kehidupan pada tanggal 31 ini, kita sedang melihat kalender kehidupan kita. Andai kata kita bisa boleh mengatur semua kalender kehidupan itu, barangkali begitu kita masuk bulan Januari, kita langsung katakan, Tuhan berikan sekarang bulan Desember supaya cair tunjangan Natalnya. Barangkali kita mengatakan seperti itu. Ya enggak? Kalau kita boleh mengaturnya. Atau barangkali kalau boleh kita mengatakan, Tuhan buatlah setiap hari awal bulan supaya kami terus gajian. Kalau boleh. Tapi enggak demikian. Bukan Tuhan enggak bisa buat, bisa. Tapi enggak demikian. Kepada kita diberikan suatu mental yang agar berjuang. Semangat berjuang. Bukan yang hanya enak-enaknya saja. Andai kata setiap hari tanggal muda, wah enak ya. Tapi tidak, ada prosesnya. Tengah bulan sudah mulai menipis sedikit, Tuhan cukupkan ini. Jangan begitu. Ketika kita menerima berkat-Nya, Tuhan, doakan itu. Saya sudah menerima dan menyambut berkat-Mu ini, penghasilan yang saya terima ini, cukupkan ini untuk kehidupan dan kebutuhanku 1 bulan ini. Di sanalah kita sedang menjalani proses kehidupan itu. Ya, walaupun kita pintar-pintar ngambilnya sedikit-sedikit, makannya sedikit-sedikit, mungkin ditahan-tahan. Tapi semua adalah untuk melatih diri kita. Enggak langsung instan dan cepat. Nah inilah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, secara jujur kita menyadari bahwa Tuhan dalam kemurahan dan kasih-Nya yang begitu luar biasa menyertai dan hadir bahkan tinggal di dalam kehidupan kita ini. Sekalipun tadi di dalam hal-hal yang sulit itu, maka di saat kita hendak melangkahkan kaki kita sebentar lagi ke garis start kehidupan yang baru pada tahun 2022, maka apakah kekuatan yang hendak disampaikan kepada kita? Walaupun mungkin belum selesai dan belum jumpa yang kita harapkan sekarang. Di sini kita mau belajar bagaimana meyakini Allah dengan sepenuh hati. Meyakini Tuhan dengan kebulatan hati. Jangan tanggung-tanggung. Kita harus menyadari bahwa ada bahagian Tuhan di dalam kehidupan kita manusia ini. Kita jangan merasa bahwa seluruh kehidupan ini adalah bahagian kita yang hanya kita sendiri bekerja di dalamnya. Oh tidak. Tetapi ada bahagian Tuhan
Ada campur tangan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudaraku semuanya. Kita melihat bagaimana umat Allah Israel ini 70 tahun mereka di dalam pembuangan Babel. Tidak waktu yang singkat. Enggak. Kita saja hidup masih 2 tahun kurang lebih dengan masa pandemi COVID ini sudah amat jenuh dan bosan. Masih 2 tahun kurang lebih. Saya sendiri, aduh Tuhan kapan ini berlalu? Apalagi dalam pembuangan 70 tahun. Apa yang menjadi hak mereka dirampas. Yang harusnya mereka menikmati kehidupan itu, oh ternyata menjadi dibatasi, oh enggak boleh. Bukan hanya ekonomi saja yang terpuruk, tetapi kehidupan juga terpuruk. Inilah. Nah, di tengah-tengah situasi itu mereka yang sedang terbuang oleh karena ulah dan kesalahan mereka, mereka juga masih mencari dan bersandar kepada kekuatan-kekuatan. Hagogoon na dong di portibion, na dirajumi tuk mangurupi nasida. Belum lagi telinga mereka yang begitu gampang mendengarkan iklan-iklan yang amat gampang itu. Iklan-iklan yang murahan itu. Dari para nabi-nabi palsu. Adong matikiin amargor sihananya nabi palsu. Didok toy mak. Mintalah kekuatan daripada bangsa yang lain ini. Pergi mereka ke sana. Oh di sana tersongonahai dwi mulu marsahi tiba. Binoto doahu bakna. Marsahit. Ay halak na marsahiti do nama boto ahasahina. Dan pola sukunun halak ibana sadiri do nama boto ahasahina. Dan sebahagian besar yang sakit itu tahu obatnya apa. Tapi mau kita karena mendengar kita sudah berubah di sini ya, sudah semakin baik walaupun tidak begitu melejit cepat sembuhnya, tapi datang dari sana. Di sana ada orang pintar kan. Hebat dia, begitu dilihat saja langsung sembuh katanya. Hola di bereng dope pitor malum mina, be dia masa nasongoni. Sahit di bereng pitor malum, oh ido lawi bana tu sih. Oh mana mangululi na instan na hato patopon. Memang hidup kita sekarang diperhadapkan dengan yang instan. Ada lagi semangat moto statement yang mengatakan lebih cepat lebih bagus. Iya nggak? Benar kan? Nah instan nama Rona tua-tua mang tahe mulu buinyan nate atau emak tormuli manya burkonin na toradong pahopuku harumuli dang gope ngator dipikiri na asing saya nang na instan tuh. Laki-laki yang sedang jomblo, wanita yang sedang jomblo juga seperti itu. Berharap cepat dapat pasangan dan pendamping hidup, tulang rusuk dan sebagainya. Tetapi dia tidak membuka hati, enggak mungkin. Sehingga tahun ketemu tahunnya begitu-begitu aja statusnya. Nanti pasti ada ini, banyak ini biasanya. Aung dope na duli-duli manang na poso bulung disebut tamang do inang. Pasti orang tua nanti mengatakan ini pesannya, nasihatnya satu, pukul 00 itu. Angka yang amat beban berat itu. Udah banyak sebagian orang pemuda-pemudi udah takut. Biar nasi dan non. Ai torisuk kudun non. Ai huat diga do mangulinang. Amang. Diga do mulinang. Nator mebiyeri banesi. Dang nasing disukun. Ala memang rekod dui. Dina tua-tua rekod dui. Saya tarpai may mana terus. Nah, kembali kepada umat Israel itu 70 tahun mereka. Mereka lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh nabi palsu itu. Hanya 2 tahun katanya. Padahal Allah sudah berbicara kepada melalui nabinya, dikatakan tadi melalui Yeremia
70 tahun. Coba kalau kita hadir dan ada pada waktu itu, pasti kita lebih tertarik mendengarkan yang 2 tahun itu. 2 tahun doin, dang 70 tahun adang tohoina, nyodo si 2 tahun nodoina. Saya itu sima terus. Rohana sida. Alai di balik imu gawe godang mana sida na marsak. Godang na dele, godang na tukolisang. Godang na solo maulau-ulauna, tidak mau bekerja lagi. Jangankan tidak mau bekerja, untuk rumah mereka, tempat tinggal mereka sendiri tidak lagi dipersiapkan. Itu sebab dikatakan di dalam ayat 5, Allah berbicara kepada mereka 70 tahun. Oleh karena itu, dirikanlah rumahmu untuk kamu diami. Buatlah kebunmu agar ada hasilnya. Nikahkanlah anak-anakmu ini supaya bertambah banyak keturunanmu. Nang pesongoni borak ni si tahun ni ale ulamai. Dan pada waktunya dikatakan tadi, setelah 70 tahun Allah memulihkan mereka. Tidak ada satupun kuasa yang bisa menghalang kehendak Tuhan. Dan kalau sudah Allah hendak memberkati, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Sekali lagi, jikalau Tuhan telah dan ingin memberkati kita, tidak ada satupun yang menghalanginya. Kekuatan apapun itu, tidak ada. Maka percayakan Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, Tuhan yang memberkati kita. Kalaupun ada yang menakut-nakuti di sana, gak mungkin itu naik pangkat katanya kan. Gak mungkin nanti kau bagus posisimu, gak mungkin dapat pekerjaan itu. Kenapa? Adung do pilisi ya haina dan tohoi. Katakan kalau Tuhan sudah mempersiapkan dan hendak memberkati kita, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Ini suatu keajaiban yang kita lihat dalam nas khotbah ini. Oleh karena itu apa yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita Bapak Ibu Saudara? Mari pertama bangkitlah dari segala keterpurukan kehidupan ini. Bangkit. Mari bergegas. Jangan menjadi pribadi yang berputus asa. Boleh-boleh saja kehidupan kita ini penuh dengan berbagai beban, tetapi jangan iman kita itu sampai dipatahkan oleh persoalan dan beban itu. Boleh-boleh saja beban itu membuat kita sulit bergerak. Boleh-boleh saja COVID ini membuat kita sulit beraktivitas. Tetapi yang mau saya katakan, jangan tutup sumur kehidupanmu. Bekerjalah, beraktivitaslah dengan penyertaan Tuhan. Jangan tutup sumur kehidupan itu, agar daripadanya mengalir air kehidupan yang tidak akan pernah kering. Memang kita tidak tahu, sekarang sudah ada lagi varian baru, Omikron dan sebagainya. Mari kita mawas diri, berjaga-jaga, tetapi tetap semangat. Tidak itu yang menentukan kehidupan kita. Bangkit dan semangatlah. Tinggalkanlah segala hal yang membuat kita terpuruk, apapun penyebabnya. Tetapi lihatlah, masih ada rencana Tuhan di dalam kehidupan. Rencana Tuhan yang hendak membuat keadaan kita lebih baik daripada segala-galanya.
Ada rancangan Tuhan. Inilah yang kedua yang mau kita lihat dari nas ini. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah lengah. Tuhan tahu semuanya. Kalaupun hidup kita penuh dengan penderitaan, namun Allah turut bekerja bersama kita di dalam penderitaan itu. Dia telah datang bersama kita, membentuk kita menjadi pribadi yang luar biasa. Ini dikatakan seperti membentuk bejana tanah liat itu. Bejana tanah liat yang dibuat tanah liat itu dibentuk jadi teko, tempat penyimpanan air untuk diminum. Enggak gampang buatnya langsung jadi teko. Ada proses, dibakar, dipatahkan, diamplas dan lain sebagainya, tetapi akhirnya memberikan nilai dan harga yang mahal. Maka itu pula lah kehidupan kita ini. Memiliki nilai dan harga yang mahal, iman kita yang sungguh-sungguh tahan uji dari berbagai benturan persoalan yang kita hadapi. Pertahankanlah itu. Jangan langsung mendeli, tor marsak, tor suatu gereja, ibeko sono Tuhan berekon lasulu bio martangi yang ninna, unang songoni, pitur medeli bena, unang. Alai halak na porsea, orang yang gampang putus asa adalah orang yang meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Dikatakan dia berada di depan kita, menyediakan yang terbaik kepada kita. Artinya dari seluruh perjalanan kehidupan kita ini ternyata Tuhan sudah jauh di depan. Kita masih belum tahu apa yang terjadi nanti pukul 12. Kita nggak tahu. Tetapi Tuhan mengatakan dalam firman-Nya hari ini, aku telah menyediakan kepadamu rancangan damai sejahtera. Disediakan, artinya Allah sudah ada dan di depan kita. Menyediakan, menuntun kita di dalam jalannya. Maka jalanilah kehidupan ini bersama Tuhan. Carilah Dia. Tanyalah Tuhan, dikatakan tadi, ketika mereka berdoa meminta aku mendengarkan, ketika mencari aku menemukan mereka. Ketika mereka menanyakan kepadaku, maka aku akan memberi jawaban kepada mereka. Inilah sukacita kita Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Kalau dunia ini menawarkan hal yang instan, Tuhan mengajak kita untuk bersabar. Bersabar dalam pengharapan dan di dalam iman. Maka momen penghujung tahun ini mengajak kita melihat bahwa ada iman yang semakin besar, iman yang bertumbuh, iman yang teguh kepada kita hingga kita dapat bertahan sampai detik ini. Momen di penghujung tahun ini mengingatkan kita bahwa ada Yesus dalam kehidupan kita sekalian. Maka bersukacitalah. Nanti malam jangan lupa pukul 00 gereja kita telah menyediakan acara. Dalam acara itu juga renungannya ada, semuanya dibaca. Ikutilah dengan baik. Sempatkanlah. Sekalipun ngantuk dan berat, tapi saat kita mau bangkit dan bangun, maka itu juga pertanda bahwa kita akan bangkit dan siap mau berjuang sekalipun kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Sempatkanlah untuk berdoa, untuk bersyukur kepada Tuhan, dan mintalah petunjuknya untuk menjalani tahun 2022 yang akan datang. Jangan takut, Allah menyertai kita. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan kepada kita yang dikasihinya, rancangan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa. Kini kami telah tiba di penghujung tahun 2021 ini. Tiada tahun tanpa Tuhan. Engkau hadir beserta kami, membimbing kami, sekalipun tidak mudah bagi kami menjalaninya. Kami melihat berbagai peristiwa-peristiwa yang ada, bencana alam, termasuk juga wabah virus COVID-19 yang terdampak kepada seluruh sendi kehidupan kami. Itu bukanlah hal yang mudah. Belum lagi masalah-masalah pribadi yang kami alami. Tetapi kini kami ada. Semua karena Tuhan. Karena Engkau mengasihi dan mencintai kami. Karena Engkau mendengarkan seruan dan doa permohonan kami. Maka kiranya Engkau Tuhan berada bersama kami. Hadirlah Engkau di dalam kehidupan kami. Agar di dalamnya kami beroleh semangat, beroleh kekuatan, beroleh pengharapan bahwa bersama Tuhan kami akan dimampukan dan dikuatkan untuk tetap setia di dalam iman pengharapan. Biarlah ini juga menjadi jalan kami untuk merenung akan apa yang telah kami kerjakan dalam 1 tahun ini. Dan bila mana ada kekurangan di dalamnya, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengubah hati dan diri kami, serta memberikannya sepenuhnya kepadamu, sehingga pada hari yang akan datang, kami dapat lebih baik lagi, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, telah meneguhkan dan meyakinkan kami bahwa tiada hal yang mustahil di hadapan-Mu, dan itulah pengharapan kami. Yakin teguh hidup dan berjalan bersama Yesus, supaya hidup kami beroleh anugerah dan rahmat-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini, dimanapun mereka berada, yang mengikuti ibadah ini. Jamah dan kuatkan mereka yang sakit. Teguhkan mereka yang bimbang dan di dalam keraguan. Dan berkatilah kami semuanya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi sambil kita persiapkan persembahan kita.
Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta kita bangkit berdiri. Sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita akan kebenaran janjinya kepada kita. Tuhan akan membawa kita kembali kepada rancangannya. Rancangan damai sejahtera adalah rancangan Tuhan bagi kita dan bukan rancangan kecelakaan. Dalam rancangan itulah akan diberikannya kepada kita hari depan yang penuh harapan. Segala sesuatu akan berlalu dari muka bumi ini, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dia telah mengatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Marilah kita pegang janji Tuhan untuk melangkahkan kaki kita memasuki tahun 2022. Ya Tuhan Allah, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai langkah kami untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kami. Janji-Mu akan kami pegang teguh dalam hidup kami. Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah datang ke dunia ini. Dialah yang diutus oleh Allah Bapa untuk memenuhi rancangan damai sejahtera dan kelepasan. Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan kita dibawa ke dalam terang sesuai dengan janjinya. Dengan demikian bersama Yesus Tuhan, marilah kita berbuat dan bekerja. Berjalanlah pada tahun baru 2022 dengan bersuka cita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat menyambut tahun baru bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.